Apabila ada sosok yang sangat berpengaruh terhadap tindakan politik tokoh-tokoh pergerakan nasional, sosok itu tiada lain adalah Host Cokro Aminoto. Bagaimana tidak, dialah guru dan teman diskusi beberapa tokoh seperti Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun, dan Musso. Merekalah orang-orang yang nantinya menjadi tokoh dalam pemikiran dan ideologi politik yang bertarung di Indonesia seperti nasionalisme, Islamisme, dan komunisme. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang dikenal dengan Host Cokro Aminoto, ia dilahirkan di Ponorogo pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Sang Raja Jawa tanpa mahkota atau De ongekroonde van Java. begitulah kompani menyebutnya. Istrinya Sohar Sikin adalah anak dari R.M. Mangunsumo yang merupakan wakil Bupati Ponorogo. Sedangkan ia sendiri merupakan keturunan langsung dari Kiai Ageng Hasan Besari dari Pondok Pesantren Tegal Sari. Salah satu trilogi yang terkenal darinya, Setinggi-tinggi ilmu, Semurni-murni tauhid, Sepintar-pintar siasat. Pada akhir tahun 1905 di Surakarta, Kiai Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam atau SDI. Setelah itu pada tahun 1912, Cokro Aminoto bergabung dan ia diminta untuk menangani kepengurusannya. Atas saran Cokro Aminoto nantinya, kata perdagangan dalam nama organisasi tersebut dihapus dan SDI menjadi Syarikat Islam atau SI. Melalui organisasi inilah ia memperkenalkan gagasan-gagasannya tentang persatuan, kebangsaan, dan kemerdekaan yang kemudian menginspirasi banyak pemuda Indonesia. Cokro Aminoto adalah salah satu muslim pertama di Indonesia yang menggagas konsep sosialisme Islam untuk pertama kalinya. Dalam buku Islam dan Sosialisme, ia menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana ideologi sosialisme dalam Islam dan ajarannya. Baginya, Islam dan sosialisme bukanlah dua kutub yang berseberangan. Justru sebaliknya, keduanya bisa saling melengkapi dan menghasilkan perpaduan yang sangat apik. Ia tidak melihat sosialisme Islam sebagai penggabungan antara dua pemikiran, yaitu ajaran sosialisme yang berasal dari Barat dengan ajaran Islam. Hal demikian dikarenakan sosialisme Barat lahir dari kondisi masyarakat industri Eropa pada abad ke-19, di mana terjadi ketimpangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sedangkan sosialisme Islam berasal dari ajaran-ajaran Islam sendiri yang sudah sangat sosialis. Bahkan pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad, asas-asas sosialisme telah diimplementasikan dengan sangat baik. Pembebasan budak, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, syariat zakat, pengharaman riba, dan lainnya. Bukankah hal tersebut merupakan tindakan sosialis? Cokro Aminoto mengemukakan beberapa hal yang menjadi dasar dari sosialisme Islam. Pertama, ajaran Al-Quran yang menyatakan bahwa seluruh umat manusia di bawah satu kesatuan. Kedua, Al-Quran juga mengajarkan untuk menciptakan perdamaian. Selain itu, terdapat juga ajaran bahwa Allah telah memisah-misahkan manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka mengenal satu sama lain. Ketiga, sabda Nabi bahwa Allah telah menghilangkan kecongkakan dan kesombongan karena nasab, sehingga seorang Arab tidak lebih tinggi dan mulia daripada seorang non-Arab, melainkan karena takut dan baktinya kepada Allah. Dan yang keempat, Nabi juga bersabda bahwa asal seluruh manusia hanyalah satu dan mereka mempunyai agama hanyalah satu juga. Ia juga mengungkap 3 komponen sosialisme Barat yang juga dimuat dalam ajaran Islam dan diimplementasikan oleh Nabi Muhammad, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Sosialisme Islam merupakan suatu sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tidak hanya berupa konsep namun dipraktekkan juga oleh umatnya dan bahkan pada tingkatan tertentu berupa kewajiban untuk menjalankan praktek-praktek tersebut. Sosialisme Islam juga merupakan perwujudan kehidupan yang adil, setara, dan merata untuk mencapai kesejahteraan yang didasarkan oleh nilai-nilai tauhid.